Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita ngaji, thalabul ilmi, menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, semata-mata untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan sebab mencari ilmu itu baginya masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, mampirlah, duduklah, nikmatilah. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaqudz dzikri. Taman-taman surga itu adalah halakoh zikir. Ada seorang ulama besar namanya Imam Atha mengatakan yang dimaksud hilakul zikri di sini adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Kata beliau, majlis yang di dalamnya diterangkan kaifatu sholli, bagaimana cara sholat, kaifatu zakki, bagaimana cara berzakat, wa kaifa tasum, bagaimana cara puasa, wa kaifa tahujju, bagaimana cara melaksanakan ibadah haji, wa kaifa tankih, bagaimana cara menikah, wa kaifa tutallik, bagaimana cara mentalak, ada talak soreh, ada talak kinayah, wa kaifa tashtari wa tuba, bagaimana cara jual beli, dan seterusnya. Itu semua disebut dengan hilakul dzikri, halakoh dzikir yang dalam bahasa Nabi raudhah min riyadil jannah. Apa Bu? Taman daripada taman-taman surga. Jadi kalau kita melihat isyarat hadis ini, orang yang gemar ngaji, tanda ahli surga, kira-kira begitu. Karena dalam Al-Quran, lau kunna nasma'u, gimana Pak? Au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, itu ya. Kenapa saya masuk neraka sa'ir? Itu lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna. Dulu nggak mau mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran, nggak mau ngaji, kira-kira begitu. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita Pak ya. Sesibuk apapun jangan sampai nggak ngaji lah, kira-kira gitu. Kata Abu Darda, kunna aliman, jadilah orang alim kalau nggak bisa, au muta'alliman, jadilah orang yang muta'allim, yang mau belajar. Nggak bisa juga sibuk dari pagi sampai pagi lagi nyari berlian sebongkah emas. Nggak apa-apa kalau untuk mencari nafkah masih ibadah. Yang penting masuk ke dalam kategori yang ketiga, au mustami'an, menjadi pendengar yang baik. Ya kayak Bapak ini, jinder kira-kira gitu, ngaji sambil nyender. Sibuk nggak bisa juga denger dari pagi sampai pagi lagi. Si eta mah pitayeun pokoknya mah hirupna. Minimal yang keempat, kita menjadi muhibban, menjadi pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai menjadi yang kelima, sudah tidak alim, sudah tidak menjadi muta'alim pelajar, siswa, santri, sudah tidak menjadi pendengar yang baik, mustami, sudah tidak menjadi muhibbin, pecinta ilmu dan ulama. Kata Abu Darda, fatahlak, orang seperti ini akan binasa. Kalau ada orang punya kesempatan untuk mencari ilmu, khususnya ilmu agama, tapi dia nggak nyari Pak, kiai ada, ustadz ada, guru ada, tapi nggak mau datang Pak, takbirkan saja 4 kali, tanda bahwa dia sudah mati. Ya Allah, jadi apa itu Pak Haji? Di zombie ya. Manfaatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Siapa yang meninggalkan belajar padahal akses untuk belajar mudah, fakabbir alaihi arba'an liwafatih, takbirkan saja 4 kali, tanda bahwa dia sudah mati. Luar biasanya belajar itu. Al-hut, apa al-hut itu? Ikan paus yang ada di lautan memohonkan istighfar untuk orang yang mau hadir di majelis-majelis ilmu.
Mudah-mudahan ini nanti ketika dibuka nih Pak ya di akhirat, rekaman-rekaman kita duduk ini kan dalam surat Yasin, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu itu ya wa atharahum. Jadi duduknya kita di sini, Bapak pakai pakaian apa, itu semuanya nanti akan menjadi saksi di akhirat. Saksi bahwa kita pernah hadir di majelis-majelis ilmu. Dan mudah-mudahan itu menjadi syafaat semua bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin.